Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna li kulli khairin tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak bisa kita hitung nikmat yang kita terima, tidak bisa kita hitung juga kemudahan yang kita terima, termasuk diantaranya adalah ketika kita bisa sama-sama melaksanakan sholat secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga Allah SWT selalu berikan kita nikmat tersebut, kemudahan tersebut, terkhusus untuk menuntut ilmu, memahami ilmu, dan mengamalkan apa yang kita pahami bersama. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, sering kita mendengar kalimat tawakal. Tapi di balik seringnya kita mendengar kalimat tawakal tersebut, tidak banyak di antara kita yang salah dalam mendefinisikan tawakal, atau bahkan tidak tahu persis seperti apa sih tawakal tersebut. Ikhwani, ketika kita berbicara tawakal, jauh sebelum kita berbicara tentang tawakal, berbicaralah kita tentang rencana. Saya ingin begini, saya ingin mendapatkan ini, baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Saya ingin mengaji, dengan melalui mengaji saya akan mendapatkan A, B, C, dan D. Saya punya proyek, dengan proyek ini saya akan mendapatkan ada keinginan di sana. Sebenarnya ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika kita memahami konsep syariat, memahami agama Islam dengan segala konsep yang ada di dalam agama Islam ini, itu sebenarnya sudah kita masuk dalam sebuah langkah yang nyaman. Tentunya contoh saja ketika kita berbicara tentang niat. Dari niat saja Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita banyak hal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu berawal dari niat. Burukkah itu atau baikkah? Segala sesuatu itu berawal dari niat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan Allah akan memberikan seseorang persis seperti apa yang dia niatkan. Persis atau bahkan lebih. Hebatnya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dengan satu amalan, tapi pelakunya dua. Apa itu? Hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat. Allah akan kasih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan segala sesuatu yang dia inginkan, atau perempuan yang dia ingin nikahi, Allah akan kasih. Coba bayangkan, amalannya pada asasnya syar'i, hijrah, dengan segala keutamaannya. Tapi ternyata di balik amalan syar'i dengan segala keutamaan ini, tidak semua orang yang melakukannya memiliki niat yang sama. Ada yang karena Allah dan Rasulnya, dan ada yang karena kebutuhan dunia atau perempuan yang dia nikahi. Apakah Allah memberikan mereka yang niatnya baik saja? Tidak. Yang niatnya baik diberikan. Yang niatnya buruk juga kurang baik diberikan. Yang niatnya baik dapat jalannya, yang niatnya buruk juga dapat jalannya. Dan Allah akan berikan kekuatan kepada kedua belah pihak. Contoh ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, saya melihat tadi ikhwah sedang berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala melalui puasa saja Allah berikan
orang yang melaksanakan puasa itu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh, ketika kita tidak dalam keadaan berniat berpuasa, kemudian kita ke kantor, ke tempat kerja tanpa sarapan dulu. Jam 9 apa yang terjadi? Perut sudah mendidih rasanya perut kita. Tapi subhanallah, orang yang puasa, ada orang berpuasa lolos sahurnya. Lolos, bangun sudah azan. Berarti makanan atau minuman yang terakhir masuk ke tubuhnya itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Bisa bertahan sampai berbuka. Berapa jam itu? Bisa bertahan hampir 20 jam. Tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa. Yang ini Allah tidak berikan kekuatan karena tidak ada niat. Yang ini Allah berikan kekuatan karena ada niat. Seperti itu adanya ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Sama ketika kita menghadiri misalnya ingin sholat. Kualitas sholat kita itu sangat terkait dengan kualitas niat kita. Ketika orang dapat musibah, betul-betul dia butuh Allah saat itu, dia merasa butuh Allah saat itu, oh saya sholat. Apa yang terjadi di sholatnya? Sholatnya akan betul-betul khusyuk. Setiap gerakan yang dia lakukan betul-betul dia hayati. Tapi ketika niatnya pas-pasan, sholat, azan, apa yang terjadi? Begitu dia takbir, semua pikiran itu masuk. Bahkan kuncinya yang hilang bisa ketemu waktu dia sholat. Yang lain-lain yang dia dapatkan. Itu tergantung niat. Jadi intinya ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, awal dari segala sesuatu, hatta awal dari bab tawakal yang kita akan bahas itu ada niat enggak? Kalau enggak ada niat enggak usah bahas tawakal. Kemudian yang kedua, mau tantangan enggak? Makanya ada kaitannya dengan kisah hadis hijrah ini. Ternyata di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk bisa ikut melaksanakan hijrah. Siapa yang tidak mau saat itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang, memiliki nomor HP ustadz terkenal saja bahagianya kayak apa, atau bertetangga dengan ustadz yang kita senangin bahagianya kayak apa? Bagaimana ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya melalui inilah datang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk bisa ikut hijrah bersama beliau. Apakah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Waihak, innal hijrata sya'nuha syadid. Tak bisa. Hijrah ini berat. Boleh kamu punya niat, tapi siap dengan tantangannya enggak? Siap punya tawakal enggak nanti di saat berhijrah? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada beliau, hal laka min ibil? Engkau punya unta? Qala na'am. Fa tu'ti sadaqataha? Sudah bisa engkau mengeluarkan zakatnya? Qala na'am. Oh berarti banyak dia punya unta, bukan kaleng-kaleng ini. Fa hal tamnahu minha syai'an? Sudahkah engkau membagikan air susunya? Qala na'am. Termasuk adat orang Arab dulu ketika mereka punya unta betina dan gemuk, dikasih pinjam orang lain. Saya kasih pinjam unta ini, ambil air susunya. Kalau sudah puas nanti balikin lagi untanya. Dipinjam dalam keadaan gemuk, dibalikin dalam keadaan kurang gemuk, sudah hilang air susunya. Kurang baik apa itu? Kemudian fatahlubaha yauma wirdiha, ketika engkau butuh air susu, selain engkau bagi air susu itu, kamu masih bisa mendapatkannya? Qala na'am. Iya. Oh kaya banget nih orang. Ya. Zakat sudah, berbagi sudah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'mal min wara'il bihar fa innallaha lan yatiraka min amalika syai'a. Sudah, kamu diam saja di sini, diam di kota ini. Allah ambil jalur surgamu melalui ini. Karena Allah SWT tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang kau lakukan. Daripada hijrah, kamu tidak siap, malah banyakan ngeluh, malah begini dan begitu, akhirnya justru mendapatkan dosa. Intinya, kita boleh punya niat. Tapi selain niat yang kita miliki, kita harus siap dengan
tantangannya. Seperti itulah gambaran tawakal. Seperti itulah gambaran tawakal. Mau apapun kita, seperti apapun keinginan kita, seperti apapun cita-cita kita, boleh, gratis. Tapi ingat, lalui tantangannya. Melalui inilah kita akan membahas tentang seperti apa sih makna dan definisi nyata, bentuk nyata dari tawakal itu. Jangan sampai ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, tawakal itu hanya lip service saja, bisa kita ucapkan saja. Tawakal itu hanya khayalan kosong kita, tidak pernah kita tahu bentuk nyata dan konsekuensinya. Ikhwani, setebal apapun yang kita baca tentang tawakal, sebanyak apapun yang kita pelajari tentang tawakal, juga sebanyak apapun kajian yang kita hadiri tentang tawakal, ternyata Rasulullah SAW meringkasnya dalam sebuah hadis. Dalam satu hadis diringkas tentang definisi dan bentuk nyata tersebut. Dan hebatnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin mencantumkan bab tawakal di sana. Dan beliau cantumkan hadis-hadis yang sulit kita prediksi dan perkirakan. Kok bisa hadis ini masuk bab tawakal, padahal tidak ada kalimat tawakal di sana disebutkan. Baik ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalnya, ini termasuk yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab tawakal. Banyak hadisnya. Tapi setelah saya pilih dan pilih, ternyata hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab tawakal ini memiliki 4 rumpun lah kurang lebih. 4 model yang sama. Yang pertama adalah hadis An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba lihat baik-baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan wa taruhu bitana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan model dan tawakal yang benar, la razaqakum kama yarzuqut tayra, niscaya Allah akan memberikan kalian itu rizki sebagaimana Allah memberikan burung-burung itu rizki. Taghdu himasan, mereka keluar dalam keadaan lapar di pagi hari, wa taruhu bitana, kembali menjelang sore dalam keadaan kenyang. Baik, poin per poin dari hadis ini, coba kita lihat. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan kita tawakal itu dengan proses dan usaha seekor burung. Yang mana burung ini makhluk dengan segala kekurangannya. Hebatnya lagi adalah, meskipun burung ini makhluk yang tidak sempurna, tidak seperti Allah mensifatkan manusia dengan makhluk yang sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Serba bisa manusia itu, kalau burung enggak. Meskipun dia dengan segala kekurangannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezekinya begitu saja, dibagi melalui bansos, misalnya bansos khusus untuk burung misalnya. Diberikan begitu saja. Pokoknya burung, kalian datang pagi hari kumpul, nanti dibagi oleh malaikat. Enggak. Tapi dikasih proses. La razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruh bitana. Dengan proses inilah Allah membagi rezekinya kepada burung. Ikhwani, coba lihat. Hebatnya Rasulullah menggambarkan kita tentang definisi dan bentuk nyata tawakal. Digambarkan kita tentang proses dan usaha seekor burung. Apakah semua burung ketika keluar dari sarangnya bisa mendapatkan makanan? Tidak. Ada burung, baru dia keluar langsung ditembak atau dimangsa burung lain, gagallah dia. Ada burung ketika dia keluar dapatlah dia makanan,
ketika dia ingin balik membagi makanan untuk anak-anaknya, malah dia dimangsa oleh pemangsa lain, predator lain, atau ditembak oleh orang yang berburu, sehingga apa yang terjadi? Dia kenyang, tapi anak-anaknya mati menunggu induknya membawa makanan. Ada burung, dia keluar, kemudian dia bisa mendapatkan makanannya, dan dia pun bisa membawa balik makanannya. Tapi semudah itukah mereka? Enggak. Dia juga punya feeling untuk melindungi diri. Ketika ada orang tampak mau nembak dia, dia pergi, dia kabur. Ketika ada predator yang menghampiri dia, dia juga pergi. Coba lihat, penuh dengan tantangan, penuh dengan usaha. Lelah dia. Ada yang lelah tanpa hasil, ada yang lelah dapat hasil, ada yang lelah bisa berbagi juga. Bagaimana dengan manusia? Kalau ingin sesuatu, selain ada niat, harus ada usahanya, harus ada lelahnya, harus bisa menyelesaikan tantangannya. Makanya saya selalu bilang kepada ikhwah, mau belajar tawakal, mau tahu tentang definisi asli tawakal, pelajari baik-baik hadis ini. Burung saja dengan segala kekurangannya Allah berikan proses. Bagaimana dengan kita? Tiba-tiba ternyata seringkali kita lebih lemah daripada burung. Hanya memaknai tawakal itu dengan kalimat, ya sudah, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan begitu saja. Yang belum punya pekerjaan diam di rumah, yang belum punya ilmu diam juga di rumah. Enggak. Mau pekerjaan cari, mau ilmu cari. Segampang itu mendapatkan ilmu? Enggak. Di dalam masjid kita paham, keluar masjid hilang lagi apa yang kita pahami. Masya Allah, kajian ustadznya tadi bagus. Apa isinya? Lupa saya katanya. Ya memang tantangannya seperti itu. Mau ingat? Ya ada cara mengingatnya. Banyak hal cara mengingatnya. Mulai dari mencatatnya, mulai dari mengamalkannya, mulai dari membagikannya, dan lain sebagainya. Itulah tantangan, itulah tawakal. Baik. Hadis berikutnya yang memberikan kita makna nyata, makna dan definisi atau bentuk nyata tawakal adalah, yang pertama ini kalau kita lihat-lihat tentang usaha. Hadis ini berbicara tentang pokoknya berusaha. Yang berikutnya, hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah tentang sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW pergi berhijrah, dan saat itu ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika beliau pergi berhijrah, ternyata beliau dibuntuti dan dicari oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga beliau berdua memutuskan untuk bersembunyi di Gua Thur. Gua Thur itu jangan dianggap gua yang besar, orang bisa masuk. Enggak, sangat kecil. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum, ya Rasulullah, lau anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, seandainya salah satu dari mereka berjalan dan melihat atau berdiri dan melihat ke arah kakinya, mereka pasti langsung bisa menemukan kita. Sekecil itulah Gua Thur. Hadap ini langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Dan subhanallah, biasanya kan orang kalau jalan di gunung lihat apa? Lihat atas atau lihat kaki? Ya lihat kaki biar tidak terjatuh. Tapi saat itu mereka dibuat oleh Allah SWT berjalan dan berdiri tidak melihat ke bawah. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka ya Rasulullah melihat ke kakinya, mereka akan langsung melihat kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, tenang saja. Meski kita berdua saat ini, tapi pastikan Allah bersama kita. Ada yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani,
kalau kita lihat hadis ini secara utuh, ternyata pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Nawawi kepada kita melalui hadis ini adalah bagian dari bentuk tawakal. Bagian dari bentuk tawakal adalah memanfaatkan sisa-sisa kesempatan atau sisa-sisa ikhtiar yang bisa kita lakukan. Memanfaatkan sisanya. Sisanya apa? Kerjakan. Bisa jadi melalui sisa yang sedikit itu, bisa jadi melalui ikhtiar yang kecil itu, yang di benak kita tidak mungkin menjadi sebab kita mendapatkan sesuatu, justru Allah SWT memberikannya melalui itu. Layaknya Abu Bakar, layaknya Rasulullah SAW, Allah berikan, Allah selamatkan melalui sisa ikhtiar yang paling kecil yang dalam hitungan manusia itu mustahil. Kok kita sembunyi di sini? Mereka lihat bawah saja langsung lihat kita, tapi itu ikhtiar, itu tawakal, itu bentuk nyatanya. Yang penting selesaikan, yang penting kerjakan. Dan pesan ini begitu kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kafir Quraisy pun tidak ada yang menghadap ke bawah dan tidak ada yang menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Sama, ikhwah. Seandainya kita ingin menuntut ilmu dan ternyata kita dalam kondisi lemah, tidak punya apa-apa, baik, cari sisa-sisa terkecil yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Ustadz, saya sudah stroke, saya begini, saya begitu. Oke, pikiran antum masih jalan, ya, gunakan itu untuk menuntut ilmu. Ustadz, saya ingin buka usaha, tapi saya begini, apa yang masih sisa di antum? Kekuatan, ya sudah, pakai sisa itu untuk mencari rezeki. Itu pesannya. Kalau kita kan, karena kita tidak paham tentang tawakal, bukan sisa yang kita tidak manfaatkan, tapi potensi yang kita buang. Sekarang ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, yang hadir di sini, ada yang cacat? Tidak ada. Telinga masih utuh, mata masih melihat, body masih kuat, kemana-mana bisa. Mau makan apapun tanpa kendala, tanpa halangan. Terus tiba-tiba kayaknya sudah tidak bisa lagi saya menuntut ilmu, Ustaz. Saya tidak bisa lagi mengaji. Kayaknya ini sudah, biar anak-anak saya yang bekerja, Ustaz, saya sudah pensiun sudah, katanya. Hilang makna tawakal itu. Hilang, tidak paham itu. Lihatlah hadis kedua ini. Baik, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Model hadis ketiga yang disampaikan oleh, yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang ketika membahas tentang bab tawakal adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala banyak menyebutkan hadis-hadis yang inti isinya adalah doa, lafaz doa. Lafaz doa, tidak ada kalimat tawakalnya, lafaz doa. Yang itu memberikan isyarat kepada kita, bagian dari tawakal adalah berdoa. Jangan hanya mengandalkan fisik saja, jangan mengandalkan umur saja, jangan mengandalkan kekuatan saja, tidak usah. Ada doa yang belum kita kerjakan. Oke, mungkin kita punya masalah. Ustadz, anak saya nakal, ya Allah, gimana nih? Istri saya ngambekan, suami saya juga begini, Ustadz, itu gimana caranya? Seringkali ada satu pertanyaan yang seringkali tidak bisa dijawab oleh jamaah. Apa itu? Kapan antum terakhir kali mendoakan istri antum, mendoakan anak antum, mendoakan suami anti, dan langsung anti sebut namanya di dalam doa anti? Kapan terakhir? Ternyata banyak orang lupa kapan itu terakhir. Coba kita lihat pergaulan umum antar kita, ikhwah. Coba kita lihat. Ketika teman kita ngajak kita kemana, membelikan kita kopi, membawakan kita berbuka, bawakan makanan yang enak untuk takjil berbuka, gimana? Apa yang kita lakukan? Masya Allah, akhi, ya Allah, baik sekali antum. Masya Allah, jazakallah khair. Mesra sekali, hangat sekali. Seperti itukah cara kita
bersikap dan mendoakan istri kita atau mendoakan suami saat istri memberikan kebaikan, meskipun dengan secangkir kopi, secangkir teh, memasakkan dan lain sebagainya. Masya Allah, masakannya enak sekali, luar biasa ini. Jazakillahu khairan. Keluar doa. Semoga Allah memberikan anti itu ganjaran yang baik, dan anti menjadi orang yang baik. Tidak bisa disepelekan doa itu. Begitu juga ketika suami kasih uang jajan, ya Allah jazakallah khair dan lain sebagainya. Anak-anak juga demikian, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah, salam dia ke kita, terus kita doakan dia. Coba lihat, kapan terakhir? Tapi kalau sama teman, tiap hari kita lakukan. Oke, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Ibni Abbasin, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Dari Ibnu Abbas berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat atau doa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dicampakkan atau dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Bayangkan, dalam kondisi ya sudah tidak bisa melakukan apapun. Ikhtiar terkecil yang bisa beliau lakukan adalah berdoa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, kata Ibrahim. Kemudian waqalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kalimat ini juga yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika datang kabar kepada beliau bahwasanya sekutu akan menyerang beliau dan beliau dalam keadaan pacaklik. Mau diserang dalam keadaan pacaklik. Bayangkan, bukan dalam keadaan kuat. Tapi apa yang beliau katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sisa usahanya adalah doa. Tidak ada yang lain sudah. Tidak ada yang lain. Kemudian dari sini kita tahu, oh ternyata doa adalah bagian dari tawakal. Seandainya pun sudah tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa. Tapi sayang, kesempatan banyak untuk berdoa, waktu banyak untuk berdoa, tenaga masih kuat untuk berdoa, duduk masih kuat untuk berdoa, justru potensi-potensi yang bisa kita lakukan itu kita buang. Oleh karena itulah ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, untuk meningkatkan keberkahan, jangan pelit mendoakan istri. Jangan pelit berterima kasih kepada istri. Dikasih kopi kayak dikasih apa kayak gitu. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Jazakillah khair. Begitu juga suami memberikan pada istri harus legowo. Jangan bilang, ya segini-gini lagi. Doakan supaya tambah berkah. Bisa jadi satu kalimat itu yang Allah jawab di istri kita, ternyata dia menjadi baik dan lebih baik. Bisa jadi satu kalimat itu yang dijawab oleh Allah untuk suami kita, maka dia pun suami kita menjadi baik. Bisa jadi doa itu, kalimat yang sedikit itu dikabulkan oleh Allah untuk anak-anak kita, dia pun menjadi baik. Bisa jadi ikhwah, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad dari serangan sekutu dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan hadis-hadis yang semisal tentang doa dan lain sebagainya juga dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Satu hal lagi yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk melengkapi pengetahuan kita tentang makna dan bentuk nyata tawakal. Pertama kan tadi berusaha ya. Berusaha dengan apa yang kita punya. Kedua, memanfaatkan sisa-sisa ikhtiar. Apa sisanya potensi kita? Manfaatkan. Yang ketiga, doa. Yang keempat, ini tidak terduga. Dengan cara membantu orang lain. Mempermudah orang lain. Hadisnya apa? Yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang bersaudara disebut. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu. Satu di antara mereka berdua ini sering datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Dan yang satunya fokus untuk berusaha, berniaga dan lain sebagainya. Fashakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mereka bersaudara, melihat saudaranya yang satu fokus menuntut ilmu itu keadaan ekonominya itu lemah, sedangkan beliau yang berusaha berniaga, bertani, berkebun dan lain sebagainya bagus ekonominya. Kasihanlah beliau melihat saudaranya ini yang tidak punya, yang penghidupannya lemah. Disampaikanlah hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasulullah ini yang membuat orang tersebut diam dan pas untuk kita sebagai inspirasi. Apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rezekimu yang lancar ini, perniagaanmu yang sukses ini, perkebunanmu yang melimpah ini, itu bagian dari pengaruh engkau selalu membantu saudaramu yang menuntut ilmu ini. Dan bisa jadi seandainya saudaramu ini berhenti menuntut ilmu, kemudian dia bekerja dan engkau juga berhenti membantu dia, bisa jadi mampet rezekimu. Ikhwani, kalau kita lihat hadis ini, alurnya, bagaimana penjelasan Rasulullah SAW, dan ternyata bagian dari tawakal itu adalah bagian cara kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah dengan cara membantu orang lain, bersedekah, apapun yang bisa kita bantu, apapun yang bisa kita bantu. Saya punya kemampuan di bidang IT, baik, apa yang saya bisa bantu masjid itu untuk di bidang IT. Saya bisa kelistrikan, apa yang saya bisa bantu masjid ini untuk bab listrik. Saya punya usaha, cari peluang-peluang yang mana usaha saya bisa menyokong kemakmuran masjid ini. Saya punya bakat ini, bakat itu. Cari potensi-potensi yang bisa saya sedekahkan, yang saya infakkan bakat saya ini untuk agama ini, untuk umat ini, untuk masyarakat ini. Ustadz, kalau saya bersedekah satu hari itu dalam satu hari itu 1 juta tidak mengurangi rezeki saya, sedekahkan itu. Ustadz, saya melihat banyak orang sholat Jumat di sini dan biasanya karena masjid ini dekat dengan pantai terlihat orang kepanasan. Taruh bak-bak yang isinya air dingin di depan, yang sudah esnya berikan orang air putih yang mereka minum setelah mereka sholat Jumat. Cari potensi tersebut, cari kesempatan tersebut. Karena memang seperti itu cara kita bertawakal. Tidak hanya mengandalkan usaha saja, tapi doanya tidak. Tidak hanya mengandalkan doa saja, tapi usahanya tidak. Saya sudah berdoa. Ya usaha udah enggak. Burung saja disuruh berusaha oleh Allah SWT. Kok tiba-tiba kita tidak berusaha? Makanya ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, kalau ada di antara kita yang merasa, kok usaha saya kurang lancar, kok setiap saya pengajian itu Ustaz, di dalam masjid saya paham, di dalam masjid betul-betul paham, terpengaruh, terinspirasi saya. Pas saya keluar hilang, saya menjelaskan istri saya, malah salah saya jelaskan, berantem kami. Gara-gara saya menjelaskan ini katanya. Nah, coba cek apa yang kurang dari konsep dan makna tawakal tersebut. Mungkin usaha antum sudah bagus, doanya yang kurang. Mungkin doanya sudah bagus, usahanya yang kurang. Mungkin doa ada, usaha ada, tapi ternyata kita pelit membantu orang. Kemampuan kita, keahlian kita, bakat kita tidak bagi ke orang lain. Listrik yang saya pahami, saya biarkan masjid ini gelap gulita. Saya paham AC, saya biarkan orang kepanasan di sini. Ini yang membuat seret rezeki kita. Ini juga yang membuat seret ilmu kita. Wallahu taala alam shawab. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Jam berapa azan di sini? Lagi 4 menit lagi.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah makna dan definisi nyata, atau inilah makna dan bentuk nyata tawakal. Ternyata tawakal itu bukan hanya sebuah keyakinan yang mengatakan ya sudah kita serahkan urusan kepada Allah SWT. Tawakal itu harus ada usahanya, harus ada tantangannya yang dipecahkan. Tawakal itu harus ada sisa-sisa apa yang bisa kita lakukan, tetap kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tawakal itu harus ada doanya, dan tawakal itu harus bisa kita membantu orang. Ikhwan, coba lihat di bidang usaha, di dunia usaha banyak hal banyak hal yang dilakukan oleh orang untuk memperlancar usahanya. Saya pernah masuk ke pom bensin. Pom bensin ini antik, subhanallah. Dua hal yang dilakukan oleh petugasnya yang tidak dilakukan di pom bensin lain. Yang pertama adalah mengelap kacanya, kaca mobil yang pengendara. Yang kedua adalah bertanya, ada atau tidak ada jawabannya. Mohon izin Pak, mohon izin Kak, ada sampah yang bisa dibuang di kantong saya ini? Oh, tidak ada. Coba lihat, sisa-sisa usaha yang bisa dilakukan untuk membuat orang ingat dengan pom bensinnya. Dan ternyata benar, pom bensin itu paling rame gara-gara apa? Gara-gara lap kaca sedikit itu, dan gara-gara pertanyaan, ada nggak sampah yang ada di dalam mobil untuk dibuang di plastik ini? Sama dengan kita, ikhwah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Seandainya pun kita tahu ada sisa usaha yang bisa kita lakukan, maka silahkan dikerjakan layaknya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Rasulullah SAW saat bersembunyi dari ancaman dan kejaran kaum musyrikin. Wallahu ta'ala alam shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.